Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama Bang Mimin, yang dimana Bang Mimin akan memprediksikan alur cerita sinetron Pernikahan Palsu. Dan untuk kalian tonton videonya sampai akhir ya. Di pembahasan yang pertama ini memperlihatkan Nila berhasil diselamatkan oleh anak buahnya Nek Yani dari Reval. Nampak Nila terlihat senang setelah ia tahu kalau Neyani sudah menyuruh anak buahnya untuk menyelamatkan Nila. Di situ juga Neyani terlihat sangat khawatir dengan keadaan Nila guys. Neyani pun menanyakan kepada Nila tentang orang yang sudah menculiknya. Karena Neyani penasaran dengan orang yang sudah berani-beraninya berulah kepada keluarganya. Nila pun memberitahunya bahwasannya Nila tidak tahu pasti siapa orang itu. Namun Nila memanggil dia dengan panggilan Mas Awan. Dan Nila juga memberitahukan kalau orang itu sudah seringkali berusaha untuk mencelakai Nila. Dan ada kemungkinan juga yang menculik Evan itu adalah orang yang sama yang mau menculik Nila. Nampak Neyani semakin merasa tidak nyaman kalau Nila harus tinggal di kontrakan guys. Hingga Neyani pun meminta untuk Nila kembali tinggal di rumahnya Neyani. Dengan sangat terpaksa Nila pun akan tinggal kembali di rumahnya Neyani sebelum Evan kembali ditemukan. Di situ Neyani akan terus berusaha untuk menyelidiki orang tersebut karena Neyani ingin Evan kembali. Singkat cerita, Neyani dan Nila sudah sampai di kantor polisi guys. Karena Neyani dan Nila ingin melaporkan tentang penculikan Evan. Lalu polisi tersebut menanyakan ciri-ciri orang yang berusaha untuk menculik Nila. Neyani pun memberitahunya karena Neyani juga yakin kalau orang yang sudah menculik Nila itu ada hubungannya dengan orang yang menculik Evan. Di lain waktu juga memperlihatkan Isman dan Aurel sedang berada di suatu restoran. Saat Aurel ke toilet, di situ ada seorang perempuan yang datang dan mengenali Pak Isman. Dan ternyata orang itu Siska, teman dekatnya Desi, istrinya Pak Isman yang sudah meninggal. Lalu Bu Siska pun menanyakan tentang kabar Desi, karena ia tidak tahu kalau Desi itu sudah meninggal. Pak Isman pun langsung memberitahu yang sebenarnya guys. Setelah itu Bu Siska menanyakan anak perempuan Isman dan Desi. Tersontak Isman merasa kaget karena ia tidak tahu kalau Desi itu mempunyai anak perempuan dari Isman. Singkat cerita, saat mereka sedang di rumah, di situ Isman menanyakan kepada Neyani. Namun Neyani tidak memberitahunya. Karena Neyani tidak mau kalau nantinya Aurel akan marah-marah setelah tahu semuanya. Nah guys, siapakah perempuan tersebut yang nantinya akan jadi adiknya Evan? Oke, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Di lain waktu juga memperlihatkan Sander yang menghampiri Nila ke kontrakannya, yang dimana Sander belum tahu kalau Nila itu sudah pindah ke rumahnya Neyani. Lalu ibu kontrakannya memberitahu Sander guys kalau Nila itu sudah pergi. Tersontak Sander pun bergegas untuk mencari Nila. Di sini juga terlihat Reval yang sangat kesal karena ia dan anak buahnya selalu gagal di saat mau menculik Nila. Sander juga merasa kalau dirinya itu harus mulai waspada karena menurut ia anak buahnya Neyani pasti sudah mengetahui ciri-ciri motor yang dipakai Sander. Lalu Sander meminta anak buahnya untuk membuang motor tersebut jauh-jauh karena ia takut kalau nantinya polisi akan mengincarnya. Namun diprediksikan tak akan lama lagi polisi akan berhasil menangkap dan mempenjarakan Sander guys. Oke, seperti biasa sebelum videonya dilanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis. Saat di malam hari memperlihatkan Aji yang nampak kesal guys, karena ia selalu gagal untuk mencelakai Cynthia. Aji juga nampak sedang memikirkan
bagaimana caranya untuk ia bisa bertemu dengan Nila. Kalau suami sahnya Nila itu sudah meninggal. Di situ Aji nampak sudah kehabisan akal guys. Karena Aji merasa selagi masih ada Cynthia, maka Aji tidak akan pernah bebas untuk bertemu Nila. Di situ juga Aji mempunyai rencana untuk melenyapkan Cynthia. Akan tetapi Aji juga berpikir kalau membunuh Cynthia itu tidak semudah yang Aji pikirkan. Tak lama kemudian Cynthia datang guys dan menanyakan keadaan Aji. Namun Aji malah bengong hingga Cynthia curiga kalau Aji itu menyembunyikan sesuatu dari Cynthia. Di lain waktu juga memperlihatkan Aurel yang sedang membujuk Nila agar Nila tidak berangkat kerja. Karena Aurel tidak mau kalau Nila harus bertemu dengan Sander lagi. Lalu Aurel berkata kepada Nila bahwasanya lebih baik Nila itu tidak usah berangkat kerja dulu dan lebih baik Nila untuk fokus mencari Evan. Tak lama kemudian Neyani datang dan mendengarkan percakapan mereka. Hingga Neyani pun marah kepada Aurel karena Aurel selalu ikut campur urusan orang lain. Neyani mengatakan lebih baik Aurel urusi hidupnya sendiri. Jangan selalu membuat masalah di kehidupan orang lain. Singkat cerita, Neyani menghampiri Nila guys. Karena Neyani ingin memberitahukan bahwasannya polisi sudah mulai mencari orang yang sudah menculik Evan. Dan Neyani juga mempunyai rencana agar Evan bisa secepatnya ditemukan. Neyani akan menyebar selembar kertas dan foto dengan keterangan orang hilang. Karena Neyani berpikir dengan cara seperti itu maka Evan akan segera ditemukan. Lalu Nila pun menyetujui rencana Neyani. Karena Nila tidak bisa melakukan apa-apa, ia hanya bisa berdoa dan menyetujui rencana baiknya Neyani. Di adegan selanjutnya juga memperlihatkan Aji yang terbangun dari tidurnya. Lalu ia diam-diam keluar kamarnya karena ia ingin menelpon Nila dengan tujuan kalau Aji itu ingin memberitahu Nila. Saat Aji menelponnya, di situ Nila terlihat sangat senang karena Nila berpikir kalau itu adalah Evan. Akan tetapi setelah Nila tahu kalau itu adalah Aji, Nila pun tersontak marah guys. Nila mengatakan bahwasannya ia meminta Aji berhenti untuk selalu menghubungi Nila karena Nila sudah mempunyai suami. Saat Aji mau berbicara, di situ Nila malah mematikan teleponnya. Lalu Aji pun langsung mengirimkan pesan suara bahwasannya ia mau bertemu dengan Nila karena ada hal penting yang mau dibicarakan. Di pagi harinya memperlihatkan Nila yang sedang membereskan kamarnya guys. Dan ia juga tidak akan berangkat kerja karena ia tidak mau bertemu dengan Aji. Jikalau Aji menemui Nila, pastinya Cynthia akan semakin membenci Nila. Dan pastinya masalah tidak akan selesai-selesai. Tak lama kemudian Neyani menemui Nila ke kamarnya. Lalu Neyani berkata bahwasannya kenapa Nila belum siap-siap untuk berangkat kerja. Nila pun menjawabnya bahwa ia sedang lagi tidak enak badan. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat Bang Mimin sampaikan. Bila ada kata penyampaian yang kurang tepat, Bang Mimin mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.